Setelah isu Kanets beredar, kini Indonesia dan Malaysia kembali beradu tanduk. Bukan karena klaim rendang ataupun batik. Di tengah tenangnya perbatasan Kalimantan, sebuah narasi panas tiba-tiba mencuat dan membuat publik heboh. Isu tentang memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia kembali ramai dibicarakan, kali ini dengan tajuk yang mengundang rasa penasaran. Benarkah Indonesia mengirim pasukan dan kapal perang ke wilayah perbatasan? Dan apakah langkah itu menjadi sinyal bahwa ketegangan lama kembali membara? Cerita ini bermula dari kawasan perbatasan yang selama puluhan tahun memang menjadi titik sensitif. Wilayah seperti Pulau Sebatik dan perairan di sekitar Ambalat bukanlah nama baru dalam sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia. Daerah ini sejak lama dikenal sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, hingga simbol kedaulatan negara. Karena itu, setiap isu kecil yang muncul dari kawasan ini hampir selalu berpotensi membesar dan menyedot perhatian publik. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah mengambil langkah tegas. Disebutkan bahwa militer mulai meningkatkan kesiagaan di wilayah perbatasan. Bahkan, dalam cerita yang beredar luas di media sosial dan YouTube, muncul klaim bahwa kapal perang dikerahkan dan pasukan disiagakan untuk menjaga kedaulatan. Framing ini langsung memicu reaksi emosional, terutama di kalangan masyarakat yang sensitif terhadap isu kedaulatan wilayah. Kata kedaulatan memang punya daya magis tersendiri. Begitu kata itu muncul, perhatian publik langsung tersedot. Dalam konteks Indonesia, sejarah panjang perjuangan mempertahankan wilayah membuat isu seperti ini mudah menyulut rasa nasionalisme. Tak heran jika narasi tentang penjagaan perbatasan selalu cepat viral, apalagi jika dibalut dengan nada dramatis dan judul yang menggugah. Di sisi lain, kawasan seperti Pulau Sebatik memang unik. Pulau ini secara geografis terbagi dua, sebagian masuk wilayah Indonesia dan sebagian lainnya masuk wilayah Malaysia. Kondisi ini membuat interaksi antar warga di kedua sisi perbatasan sebenarnya cukup dekat. Namun justru karena kedekatan itulah, wilayah ini juga rawan dijadikan simbol ketegangan jika muncul isu kedaulatan. Langkah pemerintah digambarkan sebagai bentuk ketegasan baru. Ada kesan bahwa Indonesia kini tidak lagi ingin terlihat pasif dalam menghadapi persoalan perbatasan. Gambaran ini diperkuat dengan citra kepemimpinan yang tegas, sehingga cerita yang dibangun terasa seperti babak baru dalam hubungan bilateral. Namun, jika ditarik sedikit ke belakang, ketegangan di wilayah ini sebenarnya bukan hal baru. Sengketa Ambalat misalnya sudah muncul sejak awal 2000-an dan sempat memicu ketegangan serius antara kedua negara. Kala itu, patroli laut dan manuver militer menjadi sorotan, meski akhirnya situasi meredah melalui jalur diplomasi. Artinya, dinamika di kawasan ini memang naik turun, tergantung situasi politik dan persepsi publik. Menariknya, narasi yang beredar kali ini lebih banyak berkembang di ruang digital. Media sosial dan platform video menjadi medium utama penyebaran cerita. Disinilah dramatisasi sering terjadi. Informasi yang sebenarnya kompleks dipadatkan menjadi narasi sederhana. Ada ancaman, ada respon tegas, dan ada kebanggaan nasional. Pola seperti ini sangat efektif menarik perhatian, tetapi juga berisiko menyederhanakan realitas. Bagian yang paling menyita perhatian tentu klaim tentang pengerahan kapal perang. Dalam banyak narasi viral, unsur militer selalu menjadi pemicu utama ketegangan emosional. Kehadiran kapal perang dalam cerita langsung membangun kesan situasi darurat. Padahal dalam praktiknya, patroli militer di wilayah perbatasan adalah hal yang relatif rutin, terutama di kawasan strategis. Namun ketika dikemas dengan bahasa dramatis, konteks ini sering hilang. Tak hanya itu, narasi juga sering menggambarkan reaksi negara tetangga secara berlebihan. Ada kesan seolah pihak seberang panik atau tertekan. Padahal, hubungan antar negara biasanya jauh lebih kompleks dan jarang ditentukan oleh satu peristiwa tunggal. Diplomasi, negosiasi, dan komunikasi bilateral tetap menjadi jalur utama dalam menyelesaikan persoalan perbatasan. Fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana ruang digital bisa membentuk persepsi publik dengan cepat.
Dalam hitungan jam, sebuah narasi bisa menyebar luas dan membentuk opini kolektif. Apalagi jika narasi tersebut menyentuh isu sensitif seperti kedaulatan, militer, dan harga diri bangsa. Kombinasi ini hampir selalu menghasilkan respon emosional yang kuat. Namun, di balik semua itu, penting untuk melihat gambaran yang lebih luas. Hubungan Indonesia dan Malaysia selama ini tidak hanya diwarnai ketegangan, tetapi juga kerjasama panjang di berbagai bidang. Kedua negara memiliki hubungan ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat erat. Jutaan warga dari kedua negara berinteraksi setiap hari, baik melalui perdagangan, pendidikan, maupun mobilitas tenaga kerja. Karena itu, setiap narasi yang menggambarkan hubungan kedua negara sebagai konflik permanen sebenarnya tidak mencerminkan realitas sepenuhnya. Memang benar bahwa isu perbatasan sesekali muncul ke permukaan, tetapi pada saat yang sama, jalur diplomasi terus berjalan di balik layar. Banyak persoalan yang tidak terlihat publik justru diselesaikan melalui meja pendiringan, bukan konfrontasi terbuka. Di era digital seperti sekarang ini, tantangan terbesar bukan hanya menjaga kedaulatan fisik, tetapi juga menjaga kejernihan informasi. Publik dituntut lebih kritis dalam memilah mana fakta, mana opini, dan mana dramatisasi. Apalagi jika sebuah narasi dikemas dengan gaya yang sangat meyakinkan, lengkap dengan ilustrasi visual dan narasi yang emosional. Bukan berarti semua narasi tentang penjagaan perbatasan itu keliru. Negara memang punya kewajiban menjaga wilayahnya, dan militer memiliki peran penting dalam memastikan keamanan. Namun, perbedaan antara langkah rutin dan situasi darurat seringkali kabur ketika masuk ke ruang viral. Disinilah literasi informasi menjadi sangat penting. Cerita tentang memanasnya perbatasan selalu punya daya tarik tersendiri. Ia menyentuh rasa kebangsaan, memicu diskusi, dan seringkali menciptakan polarisasi opini. Sebagian melihatnya sebagai bukti ketegasan negara, sementara yang lain melihatnya sebagai contoh bagaimana informasi bisa dibesar-besarkan. Pada akhirnya, kisah tentang perbatasan bukan hanya soal garis di peta, tetapi juga soal persepsi. Bagaimana publik memandang sebuah peristiwa bisa sangat dipengaruhi oleh cara cerita itu disampaikan. Dalam dunia yang dipenuhi arus informasi cepat, narasi yang paling dramatis seringkali menjadi yang paling diingat. Perbatasan akan selalu menjadi ruang yang sensitif. Ia bukan sekedar wilayah geografis, tetapi simbol kedaulatan dan identitas. Karena itu, setiap cerita yang muncul dari sana hampir selalu membawa resonansi emosional yang kuat. Namun, justru karena itulah, kehati-hatian dalam memahami informasi menjadi semakin penting. Di tengah derasnya arus informasi, publik kini berada di persimpangan antara emosi dan fakta. Di satu sisi, rasa bangga terhadap negara adalah hal yang wajar. Di sisi lain, kemampuan untuk melihat persoalan secara jernih juga tak kalah penting. Keseimbangan inilah yang menentukan bagaimana masyarakat menyikapi setiap isu yang muncul. Narasi tentang kapal perang, pasukan, dan ketegangan mungkin akan terus muncul dari waktu ke waktu. Namun, sejarah menunjukkan bahwa banyak persoalan antar negara pada akhirnya kembali ke meja dialog. Diplomasi tetap menjadi fondasi utama hubungan internasional, bahkan ketika narasi publik terasa panas. Mungkin inilah pelajaran terbesar dari setiap kisah yang muncul dari perbatasan, bahwa realitas seringkali lebih tenang daripada yang terlihat di layar. Di balik judul-judul yang menggugah emosi, ada dinamika panjang yang tidak selalu terlihat. Dan di sanalah publik ditantang untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pembaca realitas yang lebih bijak. Pada akhirnya, kisah tentang memanasnya perbatasan bukan hanya soal siapa benar dan siapa salah. Ia adalah cerminan bagaimana informasi, emosi, dan identitas bertemu dalam satu ruang yang sama. Dan di era digital, pertemuan itu terjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Karena itu, setiap narasi besar yang muncul, mungkin pertanyaan terpenting bukanlah seberapa panas ceritanya, melainkan seberapa dalam kita memahaminya. Sebab di balik setiap isu besar, selalu ada lapisan-lapisan cerita yang menunggu untuk dipahami lebih utuh.